Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah Playretic dan generasi 1 komputer. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi TIK saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan melalui perangkat komputer, bahkan beragam pula pekerjaan yang biasa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Memiliki sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya komputer berasal dari bahasa Latin computare dan bahasa Inggris to compute, yang sama-sama bermakna berhitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan sebagai salah satu tonggak sejarah komputer. Alat hitung yang menjadi cikal bakal komputer bernama abacus. Mengutip laman sumber belajar Kemendikbud, abacus adalah alat hitung kuno yang dipakai oleh bangsa Romawi kuno dan bangsa Yunani kuno. Abacus dipakai dalam perhitungan sehari-hari layaknya kalkulator pada masa sekarang. Dengan abacus, manusia saat ini dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian pangkat 2 dan akar pangkat 2. Blaise Pascal, seorang matematikawan dan ilmuwan Prancis, menemukan kalkulator otomatis di tahun 1942. Dia memakai seperangkat roda gigi yang berhubungan dalam pengaplikasian alat tersebut. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Akanov Berry, dibuat pada tahun 1937, menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada menjadi komputer. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kalinya, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Ismail. Saya akan mempresentasikan generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat memengaruhi perkembangan komputer transistor, menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembang memori inti membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stage dan Sperry membuat komputer bernama LARC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 LARC yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Naval Research and Development. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa rakitan. Bahasa rakitan adalah bahasa yang menggunakan singkatan untuk menggantikan kode biner. Kapasitas memori utama cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing. Proses operasinya lebih cepat. Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8.
buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300 dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Al-Faqih. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak, dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri-cirinya adalah komponen yang dipakai adalah IP atau Integrated Circuits yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Penggunaan magnetic disk yang sifatnya random access dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya komputer IBM ESPER 30, Nova CDC 3000, PDP 11 dan sebagainya. Sekian dari saya, Bilal Al-Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Faroes dari kelompok 4 akan mempresentasikan generasi keempat kepada komputer. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang dapat lebih canggih dan dapat diprogram. Ciri-ciri penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya, komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation. Dengan menggunakan chip mikroprosesor, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation.
Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Ciri-ciri komponen yang dipakai adalah VLSI, Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.